wabarakatuh. Saudara pemirsa, saat ini saya berada di ruang Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Ogan Ilir, Perkim, Ya. Perkim bersama Kepala Dinas Perkim Ibu Hajayus Sriani Emiati SSI NT. Beliau didampingi oleh Kasubag Kesehatan Lingkungan, yaitu Pak Rian Junaidi. Pak Rian, selamat sore. Pertama-tama kami ingin terima kasih, terutama kami sudah diberikan waktu untuk berwawancara bertatap muka untuk konsumsi publik sesuai dengan program ini, program keterbukaan informasi publik dengan Pak Bupati yang sudah melakukan waktu untuk itu. Mungkin yang ingin kami tanyakan, publik juga ingin tahu sebenarnya tugas dari Perkim ini apa, Bu? Silakan. Terima kasih, Pak. Tugas dan fungsi Perkim ini adalah utamanya adalah di bidang perumahan dan permukiman. Perumahan itu terkait dengan hunian yang dibangun oleh developer, sementara permukiman itu terkait dengan kawasan, Pak. Oh, hunian kalau yang developer, Bu? Perumahan. Kalau di itu permukiman lebih kepada kawasan, Pak. Kawasan dalam artian kawasan kumuh di perkotaan maupun pedesaan. Fungsi utamanya adalah memastikan bahwa warga kita, khususnya dalam hal ini MDR, memiliki rumah yang layak huni, dalam artian dia layak untuk ditinggali, sehat untuk ditempati, dalam artian bahwa atapnya tidak bocor, dindingnya bagus, lantainya juga tidak menimbulkan penyakit. Artinya yang namanya pemukiman itu bukan di kota saja, Bu, ya? Termasuk di ke desa. Di 241 desa. 240 desa kelurahan. Dalam 1 tahun berapa banyak ini dalam pengawasan kita bantuan-bantuan yang untuk perbaikan rumah? Persentase aja. Persentase, kalau persentase sangat sedikit sekali, Pak. Jadi memang rata-rata kita ini yang tidak layak huni itu ada 35% dari rumah tangga, dari seluruh rumah tangga. Dan rata-rata juga yang kita perbaiki sangat sedikit sekali, kurang dari 1%, Pak, dari rumah itu. Perbaikan itu gratis, Bu? Perbaikan itu gratis secepatnya, tapi khususnya untuk MDR, Pak. MDR apa? Masyarakat berpenghasilan rendah. Artinya dia tidak, dari segi finansial dia tidak mempunyai kemampuan untuk memiliki rumah, Pak. Jadi kita melalui program pemerintah kita bantu rehab, dan apabila ada itu memang tidak memungkinkan, kita lakukan rehab, kita bangun baru, Pak. Standarnya mungkin seandainya dia tidak ada kendaraan roda 2, rumahnya reot, tidak pakai lampu listrik, itu mungkin standar, atau ada standar khusus? Standarnya khusus, dia misalnya atap, dari segi atapnya, kemudian atapnya mungkin dari daun atau rumbia, kemudian lantainya misalnya dia tidak semen, Pak, di lantai tanah, kemudian dindingnya gedek atau seperti itu, Pak. Dan ini sebenarnya kita sudah ada baseline yang untuk masyarakat yang bangunannya itu layak untuk direhab seperti itu, Pak. Kita itu memberikan barang jadi, rumah jadi, atau kita bentuknya dana? Bentuknya dana, Pak, transfer langsung ke masyarakat. Jadi dia yang memperbaiki sendiri? Mereka yang memperbaiki sendiri, mungkin tidak sama dengan kepala desa. Dalam arti ini yang koordinatnya. Ya, mungkin kontrolnya kepala desa. Kontrolnya kepala desa. Tapi kita juga ada pendampingan di kita, Pak, ada namanya fasilitator. Fasilitator di desa itu, mereka ini memang uang itu kita transfer ke rekening mereka, tapi untuk belanja ataupun pekerjaan itu kita didampingi oleh fasilitator, adanya. Artinya tidak serta-merta mereka kerja sendiri dengan dana yang diberikan. Ada pengawasan, tetap ada pengawasan. Takutnya kalau disalahgunakan, dalam artian, Pak, nanti kita bantu untuk rumah, dia untuk peruntukan lain, misalnya dia beli motor, atau beli
Pernah nggak Bu, terjadi uang sudah kita kucurkan, baru tidak di belum pernah. Karena dari sejak awal kita istilahnya kita kontrol Pak. Ya. Pertama kita buat komitmen juga dari Ya. Kades maupun dari pemilik rumah untuk memastikan bahwa tidak akan ada penyimpangan gitu. Ya. Tapi sejalannya waktu dari awal juga kita sudah kawal Pak. Iya, Gitu. iya. Berbicara masalah kesehatan lingkungan mungkin Pak Junaidi, kesehatan lingkungan ini yang banyak, bagaimana Pak yang dikatakan kriteria sehat? Jadi ternyata kesehatan lingkungan ini kita berkaitan Pak. Memang ini ada hubungan juga. Ya. Jadi yang pertama akses sanitasinya Pak. Ya, ya. Akses sanitasinya kita dikatakan sehat lingkungan, bukan hanya jalan setapak atau apa yang sudah tercor semua kan. Iya, iya. Jadi kita aksesnya sanitasinya di mana, baik WC atau toiletnya sudah permanen atau tidak, tangki septic yang aman atau tidak. Nah di situ jadi kita peran kita kan, termasuk sumbernya, sumber airnya. Sumber air. Jadi kita di sini, saya sendiri, posisi saya sendiri, kita memastikan bahwa masyarakat itu tadi mendapat akses sanitasi yang baik dan sumber air yang baik. Sumber itu ada alat deteksi Pak, sumber airnya. Maksudnya gini Pak, Ya. jadi kita pastikan ya kualitas airnya yang baik. Kalau untuk alat deteksi kita tidak ada, cuman ya kita pastikan kalau kita ada program, kita ada banyak Pak. Di Beneran Ogan Ilir dari 2008 Ya. itu kita ada namanya program Komsimas sampai dengan sekarang itu program penyediaan air minum berbasis masyarakat, air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. Jadi itu udah dari 2008 program nasional. Ada hibah. Nah, hibah sifatnya itu langsung kan kita membangun sistem air minum dan kita ada edukasi juga di situ oleh fasilitator untuk menyampaikan sanitasi yang gimana sih yang baik, sehingga kita untuk meningkatkan tadi target dengan Pak Presiden kan, universal access kalau dulu kan. Nah ini sekarang berubah lagi SDGs segala macam gitu kan banyak. Jadi di situ kita pastikan masyarakat tadi mempunyai sanitasi yang akses yang aman. Dari tangki septiknya tidak lagi cublu, Sehat Pak. sehat. Nanti dia sudah, kita banyak sih program-program dari pemerintah banyak gitu. Pak Junaidi berbicara cemplung tadi, lagi ingat. Kita komunikasi kita kan banyak juga di pinggir sungai. Benar. Nah, sementara masyarakat kan cemplungnya ke situ, kan ke sungai. Saya juga barusan kemarin wawancara dengan lingkungan hidup tentang cemplung gitu kan, dengan Pak Rahman Rusudi, itu juga dibahas. Nah ini bagaimana untuk Ogan Ilir di pinggiran sungai, masyarakat di pinggiran sungai? Masih ada itu cemplung? Jadi edukasi kita bersama-sama, bukan kita Pak, bersama-sama Dinkes kan bersama stakeholder Pak. Kita kan nama ada Pokja MPL Pak. Iya, iya. Pokja MPL ini ada Dinkes, ada Perkim, ada Bapeda juga kan. Tim gitu ya? Iya, sebenarnya diketuai oleh Pak Sekda sendiri kan. Jadi itu. Jadi memang harus nggak bisa kita Perkim sendirian, karena itu perlu edukasi. Tapi dalam pengamatan kira-kira ini bagaimana? Masih banyak ada yang masih Pak, yang terutama yang di sisi sungai. Masih ada sih. Pernah juga ada edaran Pak Bupati, kita hanyutkan. Iya, iya. Bong-bong itu kita hanyutkan, ujung-ujungnya buat Iya, iya. Program Zero Bom, kita hanyutkan. sebenarnya kita tidak hanya menghanyutkan Pak, tapi Kita ganti. melalui dana desa kita ganti, kita Iya. bangunkan MCK Sanitasi, di pinggir. iya. Nah, mereka tidak lagi berak di sungai. Iya, iya. Artinya mereka harus ditata. Benar ya, pemahaman-pemahaman itu Iya. yang kita edukasi. Artinya kita edukasinya sosialisasi juga. Ya, Iya, bersama Dinkes, sama sanitarian, sama ibu bidan yang harus di desa kan yang lebih bersinggungan dengan mereka kan seperti itu kan. Bu Emi berbicara Perumnas, berapa banyak Perumnas yang menjadi pengawasan kita untuk kesehatan lingkungan di Ini ada Indralaya? Ogan Ilir. Ogan Ilir ini lebih kurang Pak 56 Perumnas. developer itu baik. Ya sudah menempati ya? Ya itu sudah menempati. Jadi kita bantu itu ketika dia sudah lebih dari 50 rumah Pak. Iya. Dan itu juga sebenarnya syaratnya mereka PSU atau PASUN itu diserahkan ke Bupati Pak. Jadi Bupati juga menyarankan ke Perkim untuk diolah. Nah ini sedang lagi tahap Pak untuk serah terima aset Pak dari developer ke kita. Berapa banyak itu jadi? Dan Perumnas yang sudah menyerahkan aset? Sebenarnya belum ada Pak. Belum ada. Sampai saat ini, jadi mungkin gebrakan kita ke depan untuk Seluruh termasuk Perumnas yang lama? termasuk
Belum yang dikasih? lama belum. Oh. Sementara ini juga ada banyak juga developer yang nakal ini. Ya. Jadi yang pasung yang tadinya di set plan atau rencana Ya. tapaknya itu Ya. untuk pasung banyak dibalik-balikan ini. Nah ini juga jadi apa namanya itu PR kami ke depan hingga yang tadinya udah ada pemecahan sertifikat ini supaya pasung dan pasusnya diserahkan ke Pemprov Organilir hingga kita bisa ngolah pasung itu Pak. Masih yang lama Bu. Banyak Pak, tapi Seperti Sopun, ada juga yang iya. ini Persada. Yes. Hmm. Sampai saat ini kan memang belum ada Belum ada penyerahan. Jadi kita mungkin bekerja sama dengan BPN untuk Iya. untuk mensertifikatkan, memecah sertifikat di pasung itu Pak hingga Iya, iya. itu dan sedapat mungkin diserahkan ke Pemda hingga Pemda bisa mengolah pasung. Ukuran aset itu pemecahan sertifikat. Iya, pemisahan sertifikat Pak. Jadi karena mereka kan sebenarnya sudah bayar IMB. Ya. Nah sebenarnya kewajiban setahun setelah apa namanya itu dihuni minimal 50 itu sebenarnya sudah wajib mereka menyerahkan. Tapi mungkin regulasinya yang belum. Ini kami sedang membuat peraturan bupati terkait tentang penyerahan pasung itu ke Pemda Pak. Iya. Karena kita belum ada regulasinya, jadi mungkin ya tidak juga menyalahkan developer itu. Jadi Artinya kita tidak kalau menyerahkan. belum ada penyerahan dari pihak developer ke Pemda itu tidak bisa mereka menikmati pembangunan lingkungan. Benar. Ya. Jadi kita tidak bisa membangun di sana, Pak. Ya. Jadi itu masih kalau dalam hal ini mereka belum menyerahkan, berarti itu masih tanggung jawab Developer, Pak. Nah, sedangkan developer banyak tidak membangun fasum tadi, biarpun di segmennya sudah ada fasum. Jadi seperti itu, Pak. Kita tidak bisa masuk ke sana. Nah, Ke depan ini atau dulu mungkin Ibu ketahui itu ada nggak peran serta Perkim untuk membuat izin supaya ada perjanjian kita bisa dengan lingkungan. Nah, ini baru setahun ini Pak. Jadi apa namanya itu IMB itu apa namanya itu dikeluarkan oleh Perki. Oke. Tadinya ini kan satu pintu Pak. Ya, Satu ya. pintu. Oh, dan- jadi tidak lagi di satu pintu. Nah, Ya, kalau ya. ini IMB tetap satu pintu Pak, tapi untuk pengesahan apa namanya Ya. set plan itu kita tidak dilibatkan. Nah, tapi setahun ini baru dilibatkan hingga kami ke depan memang sudah bersurat ke satu pintu untuk membuat suatu semacam Ada rekomendasi. ada rekomendasi Semacam kita, rekomendasi. rekomendasi kita dan kita mewajibkan untuk mereka membuat suatu pernyataan ketika mereka sudah membangun, setahun kemudian mereka harus menyerahkan ini sertifikat apa namanya itu serah terima aset pasung tadi ke PMK. Jadi ini kita sudah membuat regulasinya yang memungkinkan itu bisa kita tindak lanjuti. Gitu. Artinya bagaimana dengan developer yang sudah lama meninggalkan perumahan itu seperti Sumpun? Ya, mungkin nanti nih Pak kita ambil alih karena terus terang mungkin developernya tidak ada lagi. Sudah Pak. tidak lagi. Tapi mungkin dengan kesepakatan mungkin Dengan warga, ya? dengan warga perumahan, dengan RT, dengan kelurahan, mungkin dengan camat juga Pak untuk Iya, iya. istilahnya itu kami ambil alih gitu. Untuk yang kasus-kasus yang sudah tidak ada lagi developernya gitu Pak. Kalau misal Persada atau TPI itu kan sudah lama Pak kan? Masalah kesehatan lingkungan Iya. untuk perumahan yang baru Pak, Bu kalian maksudnya mungkin. Ya. Kalau ke depan ini mungkin ada misalnya ada semacam pernyataan bahwa mereka akan membangun fasilitas-fasilitas olahraga. Oh, masjid. itu Pak. Jadi Ya. kalau itu Pak sebenarnya ada ketentuan Pak 30 sampai 40% dari luas area untuk pasung. Pasung itu terdiri dari jalan, drainase, termasuk RTNH namanya. Ya. RTNH itu ya ini tadi taman bermain, Ya. musola. Iya. Ya jadi Fasilitas umum. fasilitas umum Ya. pokoknya itu. Jadi 30% dari luas kapling Pak. Ya. Ya itu wajib untuk ini untuk pasung. Minimal izin kita memberikan izin untuk sebuah developer masuk ke itu berapa rumah? Sebenarnya tidak ada ketentuan, Tidak ada ketentuan. tapi di kewajiban mereka pokoknya 30% itu dari luas yang mereka ajukan, Ya. 30% dari seluruh luas itu adalah wajib untuk masuk. Iya. Seperti itu Pak. Oke Pak Juradi, kalau masih ada penjelasan Pak Juradi silakan. ya, jadi kalau berkaitan dengan tadi pasum, memang kita
ada berapa peraturan-peraturan, terutama juga kalau untuk dari program memang biasanya ada persyaratan dari jumlah rumah kan? Kalau untuk program kan. Cuman kalau kita dengar untuk daerah dana sendiri kita bisa tidak ada kan, yang penting untuk diserahkan asetnya. Karena gini, program-program pemerintah juga dana APBN pusat itu banyak untuk pasien kita tidak bisa ambil karena kan tadi persyaratannya harus ada surat terima aset tadi. Jadi itu yang kita sekarang mati langkah untuk membangun. Sedangkan di sana kita tahu dia butuh pasum kan, cuma kita tidak bisa membangun kalau dana APBD kita terbatas. Kalau dana APBD kita ada, kita bangun sendiri. Karena kalau dari pusat itu agak ketat Pak. Ya, dari sini ketat syarat-syaratnya ada dari segi luasan, segi jumlah rumah, syaratnya. Ketika itu bukan milik Pemda, mereka tidak akan membantu. Jadi kami juga memotivasi kami untuk bisa memasukkan dana pusat itu khususnya untuk di perumahan-perumahan. Bu Emi mungkin di ujung waktu ada himbauan saran pendapat kepada pemukim-pemukim atau masyarakat di Kabupaten Ogan Ilir, terutama mungkin yang di bantaran sungai supaya lingkungan saat itu bisa mungkin himbauan kami saja bahwa sebenarnya dari dulu istilahnya nenek moyang kita sudah bijak Pak. Jadi perumahan itu menghadap ke sungai, bukan membakar sungai. Sungai itu adalah sebenarnya rahmat dari Tuhan untuk kita, karena kita diberi sana ada ikan, ada air gitu. Jadi mohonlah jangan kita kotori sungai dengan limbah kita, karena ya kita sebagai satu orang Muslim semuanya akan ada tanggung jawab Pak. Jadi diminta pertanggungjawaban termasuk ketika kita sewenang-wenang terhadap lingkungan kita. Artinya itu jadi mulailah kita bijak dalam memanfaatkan sumber daya kita, misalnya sungai, hingga sungai ini tidak tercemar dan ini merupakan sumber penghidupan kita. Ini saja. Bu Emi, kepala dinas Kabupaten Ogan Ilir, terima kasih sudah banyak kita dengar penjelasan Pak pemirsa. Insya Allah ini akan bermanfaat dan jelas. Ibu Emi sudah membuka keran keterbukaan informasi publik hari ini secara nasional, saya katakan bahkan internasional, karena YouTuber ini ditonton oleh banyak negara juga. Terima kasih Bu Emi, Pak Junaidi yang telah meluangkan waktu memenuhi permintaan kami. Saudara pemirsa, demikian wawancara singkat kami dengan Pak Junaidi dari Ibu Emi, Kepala Dinas Kabupaten Ogan Ilir. Lebih kurang kami mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.